ada hari-hari yang terasa seperti ujung dari segalanya. Hari-hari yang penuh pertanyaan, keheningan, dan kelelahan yang tak bisa engkau jelaskan pada siapapun. Di balik senyumanmu yang tampak kuat, tersimpan keraguan yang dalam. Apakah ini semua akan berakhir? Apakah akan ada titik di mana semuanya berubah? Dan hari itu akhirnya datang. Hari ini, 30 Juni 2025. Bukan tanggal biasa, bukan hanya hari terakhir dari sebuah bulan, tapi hari di mana ujian panjang yang kau jalani selama bertahun-tahun dalam diam, akhirnya selesai. Hari di mana Tuhan dan semesta sepakat untuk menyampaikan satu kalimat yang selama ini kau tunggu. Kamu sudah lulus. Bukan kelulusan yang dibacakan lewat pengeras suara. Bukan perayaan dengan konfeti dan pesta meriah. Tapi kelulusan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah melalui malam-malam penuh doa dan siang yang dipenuhi kesabaran. Kelulusan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi dirasakan oleh semesta. Jiwa terpilih, kamu yang membaca ini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa pesan ini datang padamu tepat di saat hatimu mulai lelah, di saat semangatmu hampir padam. Karena kamu tidak berjalan sendirian. Karena semesta selalu mencatat. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Ujianmu mungkin tidak tercetak di kertas, tapi tertulis jelas di batinmu. Tentang bagaimana kamu tetap berdiri ketika dunia mendorongmu jatuh. Tentang bagaimana kamu tetap memilih percaya, bahkan ketika segalanya tampak hancur. Tentang bagaimana kamu tetap berdoa, walau rasanya doamu hanya berbalik dan menabrak langit-langit kamar. Kini, lihat dirimu, masih di sini, masih bernapas, masih punya harapan. Itu artinya kamu menang. Besok pagi, hidupmu tak akan lagi sama. Bukan karena hal-hal ajaib langsung terjadi dalam sekejap, tapi karena dunia di dalam dirimu sudah berubah. Cara pandangmu, cahaya dalam jiwamu, dan keteguhan dalam hatimu. Itulah yang akan membuka pintu-pintu baru yang selama ini tertutup. Hari ini adalah gerbang dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ditunda lagi, karena waktumu telah tiba, karena pelajaran hidupmu telah cukup, dan karena Tuhan telah melihat bahwa kamu siap. Maka sebelum kamu membaca lebih dalam lagi, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil, tapi penuh makna. Jika kamu merasa isi pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, jika kamu merasa ini seperti jawaban dari doa yang kamu panjatkan dalam diam, tolong like video ini sebagai tanda bahwa kamu menerimanya. Tekan tombol subscribe agar kamu tidak kehilangan arah ketika pesan-pesan selanjutnya datang dari langit melalui jalan yang tak kamu sangka. Aktifkan juga lonceng notifikasi sebagai sinyal bahwa jiwamu selalu siap menerima kabar dari semesta. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar sekarang juga kata-kata 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah isyarat, kode, sinyal kuat yang dikirim ke alam semesta bahwa kamu adalah jiwa yang telah siap, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk menerima. Karena yang akan kamu dengarkan
bukan cerita biasa. Ini adalah pernyataan ilahi tentang perjalanan jiwamu, tentang takdirmu, tentang kemenanganmu yang telah lama disiapkan. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Dengarkan dengan hati, baca dengan jiwa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk membaca pesan seperti ini tepat di waktu yang semesta pilihkan sendiri. Kamu bukan datang ke sini karena algoritma. Kamu datang karena panggilan. Dan hari ini, panggilan itu berbunyi lebih lantang dari biasanya. Bersiaplah, karena 30 Juni 2025 bukan sekadar penanggalan. Ia adalah pertanda bahwa hari ini kamu telah dinyatakan lulus. Dan mulai esok pagi, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Bagian 1. Akhir dari sebuah ujian panjang. Hidup adalah jalan panjang yang tak selalu lurus. Kadang kita diseret oleh kenyataan yang menyakitkan, dihempaskan oleh badai yang tak kita pesan, dan dipaksa untuk tetap berdiri di tengah lapangan kehidupan yang kosong dan sunyi. Jiwa terpilih, kamu tahu rasanya ketika semuanya terasa gelap dan tak ada satu pun yang mengerti betapa kerasnya kamu bertahan dalam diam. Setiap detik terasa lambat, setiap malam terasa dingin. Tidak ada sorak-sorai di sekelilingmu, hanya suara hatimu sendiri yang bertanya, "Sampai kapan aku harus kuat?" Dan di saat dunia sibuk dengan ambisinya, kamu sibuk dengan pertempuranmu sendiri, melawan keraguan demi menahan air mata, asa menyembunyikan rasa sakit agar orang lain tidak melihat betapa rapuhnya kamu di balik senyuman itu. Hari-harimu bukan hanya soal kerja dan rutinitas, tapi soal bagaimana kamu menenangkan dirimu sendiri saat kamu merasa tidak berguna. Bagaimana kamu tetap bangun dari tidurmu yang gelisah meskipun tubuhmu enggan melangkah. Bagaimana kamu tetap berjalan walau kaki sudah begitu lelah dan harapan hanya tinggal seutas benang tipis. Tapi lihat sekarang, 30 Juni 2025 bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah garis akhir dari maraton panjang yang telah kamu jalani. Hari ini adalah titik di mana semesta berdiri dan bertepuk tangan untukmu, diam-diam. Tuhan pun mencatat namamu dalam daftar jiwa-jiwa kuat yang tidak menyerah, meskipun semuanya menyuruhmu untuk berhenti. Ujian panjangmu mungkin tak tercetak di kertas seperti anak sekolah. Tapi siapapun yang bisa melihat isi batinmu akan tahu, kamu adalah pejuang dalam senyap. Kamu tidak pernah menyerah pada luka. Tidak pernah menjual hatimu demi pengakuan. Dan tidak pernah menggadaikan jiwamu hanya demi kenyamanan sesaat. Hari ini semuanya berakhir, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu sudah naik tingkat. Karena kamu tidak lagi melihat
dunia dengan mata ketakutan, tapi dengan tatapan kebijaksanaan. Ujianmu sudah selesai. Bukan karena kamu menjawab semuanya dengan benar, tapi karena kamu bertahan saat banyak orang mundur. Kamu diam saat difitnah, kamu sabar saat diremehkan, dan kamu tetap melangkah meski dunia terus mencoba menghentikanmu. Dan itu lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari layak untuk disebut sebagai kelulusan. Hari ini, kamu dinyatakan lulus bukan oleh manusia, tapi oleh semesta dan takdir yang menyaksikan seluruh perjalananmu. 30 Juni ini adalah bukti bahwa waktu tidak pernah mengkhianati mereka yang sabar, bahwa luka tidak sia-sia, bahwa air mata tidak jatuh tanpa makna, dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam gelap dihitung sebagai keberanian. Maka berdirilah hari ini dengan kepala tegak, jiwa terpilih, karena kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk kembali seperti semula. Kamu telah melewati titik tergelap dari malam, dan fajar kini sudah tiba. Kamu sudah selesai dengan bagian yang paling berat. Dan besok, bab baru akan terbuka dengan cahaya yang tak lagi samar. Hidupmu tak akan lagi sama, karena kamu pun bukan lagi manusia yang sama. Kamu telah ditempa, diuji, dan dimenangkan. Dan itu akan mengubah segalanya. Bagian 2. Jiwa terpilih. Tuhan telah memberimu kelulusan. Ada kelulusan yang tidak diumumkan lewat pengeras suara. Ada keberhasilan yang tidak disambut dengan tepuk tangan, tapi justru disampaikan dengan cara yang paling sunyi, melalui rasa damai yang tiba-tiba muncul di hatimu, melalui tangisan yang berubah jadi ketenangan, dan melalui mimpi yang perlahan-lahan menjadi kenyataan tanpa kamu sadari. Jiwa terpilih, kelulusanmu bukan sesuatu yang bisa diukur oleh mata manusia. Tidak tercetak di kertas, tidak dipajang di dinding, dan tidak diumumkan dalam sebuah seremoni. Tapi semesta tahu, Tuhan tahu, dan hatimu jauh di dalam dirimu juga tahu. Karena kamu telah melewati sesuatu yang tak semua orang sanggup hadapi. Kamu telah bertahan dari kekecewaan yang hampir menghancurkanmu. Kamu telah berdiri tegak di tengah badai yang begitu kencang saat banyak orang lain memilih untuk menyerah. Dan hari ini, Tuhan berkata, kamu lulus. Kamu lulus dari rasa takut yang mengurungmu selama ini. Kamu lulus dari kesedihan yang pernah mengikat langkahmu. Kamu lulus dari keraguan yang dulu membisiki bahwa kamu tidak pantas bahagia. Dan kamu lulus dari masa lalu yang ingin menahanmu di tempat yang sama. Kelulusan ini bukan hanya soal apa yang sudah kamu lewati, tapi tentang siapa dirimu sekarang setelah semua itu. Lihatlah, kamu menjadi lebih bijak, kamu menjadi lebih tenang, kamu tidak lagi gegabah dalam menghadapi masalah. Kamu belajar untuk tidak membalas semua luka, tapi mendoakan agar semua luka itu berhenti di kamu. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan, karena hanya jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta yang mampu melewati luka tanpa menjadi pembawa luka baru. Hanya jiwa yang dikuatkan dari langit yang mampu tetap tenang
ketika bumi di bawahnya berguncang. Tuhan tidak sembarangan memilih siapa yang layak lulus. Ia memilih mereka yang bersabar meski dipukul bertubi-tubi. Ia memilih mereka yang tetap mencintai meski tak dihargai. Ia memilih mereka yang tetap memberi meski seringkali diabaikan. Dan kamu adalah satu di antara mereka. Satu dari sedikit jiwa yang telah melewati ujian dalam diam, menangis dalam sujud, dan tetap melangkah meski tanpa tepuk tangan. Kamu adalah jiwa yang terpilih, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Jangan ragukan lagi perjalananmu. Jangan ragu pada setiap luka yang pernah kamu bawa. Sebab semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah mata pelajaran kehidupan yang kini menjadikanmu seorang yang layak menerima perubahan besar. Kelulusan ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan. Dan kamu tidak akan melangkah ke depan sebagai orang yang sama seperti kemarin. Karena mulai hari ini, kamu adalah versi dirimu yang telah melewati proses panjang dan telah disahkan oleh semesta sebagai pemenang dalam senyap. Jiwa terpilih, berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Kamu telah melewati semuanya dengan hati yang tetap percaya, walau remuk. Kamu telah memilih untuk tidak menyerah, meski tak punya siapa-siapa untuk bersandar. Dan kamu telah membuktikan bahwa keteguhan hati jauh lebih kuat daripada pujian dari manusia. Tuhan telah melihat itu semua. Semesta pun ikut bersaksi. Dan hari ini, di tanggal 30 Juni, kamu dinyatakan lulus. Lulus dari rasa takut, lulus dari keraguan, lulus dari kegelapan yang pernah kamu pikir tak akan berakhir. Kini, cahaya itu telah datang. Dan kamu siap menyambut hidupmu yang baru. Bagian 3. Besok, hidupmu tak lagi sama. Jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik bisikan halus yang sering kamu abaikan. Besok, bukan hanya hari baru dalam kalender, bukan hanya awal bulan berikutnya, bukan sekadar rutinitas yang terulang. Besok adalah tanah suci bagi langkah barumu. Besok adalah jembatan antara apa yang kamu perjuangkan dan apa yang akhirnya mulai datang mendekat. Besok bukan lagi tentang penantian. Besok adalah tentang pertemuan antara dirimu yang sudah lulus dan takdir yang selama ini tertunda. Bayangkan ketika kamu membuka matamu esok pagi, udara akan terasa berbeda. Langit mungkin tetap biru, matahari tetap terbit dari timur, dan burung-burung masih berkicau seperti biasanya. Namun hatimu, ya, hatimu akan bergetar dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena jiwa yang telah selesai dari ujiannya akan diberi penglihatan yang lebih dalam, perasaan yang lebih tajam, dan kekuatan untuk melihat keindahan di tempat yang dulu hanya tampak sebagai reruntuhan. Kamu akan berjalan dengan langkah yang lebih ringan, karena beban yang selama ini mengikatmu, satu persatu, telah dilepaskan oleh tangan tak kasat mata. Bukan tanpa alasan mengapa kamu merasa gelisah akhir-akhir ini. Karena jiwa tahu, sebelum tubuh menyadarinya, bahwa sesuatu yang besar sedang datang. Sesuatu yang bukan dikejar, tapi justru
menghampiri mereka yang telah siap. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah salah satunya. Besok, hidupmu tak akan lagi sama. Karena kamu tidak lagi membawa luka yang sama. Kamu tidak lagi memandang dunia dengan mata penuh curiga. Kamu tidak lagi menggenggam trauma, melainkan mengangkat tanganmu untuk menerima yang baru. Apa yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam mimpi akan mulai muncul dalam kenyataan, pelan tapi pasti. Karena semesta tidak pernah terburu-buru, tapi ia selalu tepat waktu. Mungkin kamu akan menemukan orang-orang baru. Mungkin kamu akan dipertemukan dengan peluang yang sebelumnya tampak mustahil. Mungkin kamu akan dihadapkan pada pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, tapi tiba-tiba terbuka begitu saja tanpa usaha yang keras. Tapi satu hal yang pasti, semua akan berubah karena kamu sudah berubah. Dan perubahan besar dalam hidup selalu diawali dari dalam. Kamu telah mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Kamu telah mengubah keheningan menjadi kekuatan. Kamu telah mengubah luka menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dan besok, semesta akan menghadiahi semua itu. Tapi ingat, perubahan tidak selalu berbentuk pesta. Terkadang ia datang dalam bentuk ketenangan. Terkadang ia menyapa dalam bentuk kejelasan yang tiba-tiba. Terkadang ia hadir dalam senyuman kecil yang muncul tanpa alasan. Dan ketika besok datang, jangan tanyakan kemana kamu harus pergi. Biarkan hatimu yang sudah dibersihkan oleh ujian yang memandumu. Kamu tidak akan tersesat, karena takdir tahu alamatmu. Dan hadiah dari semesta selalu datang tepat waktu kepada mereka yang sabar, setia, dan tidak menyerah di tengah jalan. Maka malam ini, tidurlah dengan damai. Bukan karena semua masalahmu telah selesai, tapi karena hatimu tahu, kamu sudah melampaui badai, dan fajar yang kamu nantikan sedang bersiap menyambutmu dari balik cakrawala. Besok, hidupmu tak lagi sama, karena kamu pun bukan lagi jiwa yang sama. Kamu telah ditempa untuk menjadi cahaya, dan kini dunia menanti cahayamu itu. Bagian 4. Apa yang telah pergi, biarkan pergi. Jiwa terpilih, sebelum kamu benar-benar melangkah ke kehidupan barumu, ada satu pesan penting yang harus kamu pahami dengan seluruh nuranimu. Kamu tidak bisa membawa semua hal dari masa lalu ke dalam masa depan yang telah dipersiapkan untukmu. Ada yang harus dilepaskan, ada yang harus direlakan, ada yang tidak boleh kamu bawa lagi, meski hatimu masih ingin menggenggamnya erat. Perjalananmu akan lebih ringan, bukan karena jalan yang ditempuh lebih mudah, tapi karena kamu tak lagi membawa beban yang tidak seharusnya kau pikul. Dan seringkali, beban itu adalah kenangan. Bukan kenangan manis, tapi luka yang belum sempat sembuh. Kata-kata yang dulu menyakitimu dan masih kamu ulang-ulang di kepalamu. Janji-janji yang pernah diucapkan lalu diingkari. Wajah-wajah yang pernah dekat tapi berubah menjadi asing. Ketahuilah,
Tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut dalam musim baru hidupmu. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Tidak semua ikatan harus dipertahankan. Karena ada yang memang hadir hanya untuk mengajarkan, bukan untuk menetap. Ada yang datang sebagai ujian, bukan sebagai jawaban. Dan kamu harus berani mengatakan dalam hatimu, terima kasih, tapi kini aku harus berjalan tanpa membawa apapun yang merusak damai dalam jiwaku. Kamu tidak perlu membenci mereka yang menyakitimu, karena membenci hanya akan mengikatmu kembali pada masa lalu yang sedang kamu coba tinggalkan. Lepaskan dengan doa. Lepaskan dengan pemahaman bahwa semua itu memang harus terjadi agar kamu tumbuh menjadi seperti dirimu hari ini. Pemaafan bukan untuk mereka. Pemaafan adalah hadiah untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak terus-terusan terpenjara dalam cerita yang tak lagi relevan dengan siapa dirimu kini. Kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu lemah dan mudah dilukai. Kamu telah menjadi lebih kuat, lebih dewasa dan lebih mengenal siapa yang pantas berjalan bersamamu dan siapa yang cukup kamu doakan dari kejauhan. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Biarkan kesalahan menjadi pelajaran, bukan jerat yang membungkusmu dengan rasa bersalah. Dan biarkan hati yang dulu hancur menjadi fondasi yang kokoh bagi keberanianmu menata ulang hidup ini. Mungkin sulit, mungkin butuh waktu, tapi jiwa terpilih seperti kamu tidak ditakdirkan untuk terus membawa beban yang membuatmu merunduk. Kamu diciptakan untuk berdiri tegak dengan dada yang lapang dan hati yang telah dibersihkan dari luka yang tidak lagi berguna. Hari ini, saat kamu menoleh ke belakang, ucapkan salam perpisahan, bukan dengan dendam, tapi dengan pengertian bahwa segalanya terjadi sesuai takdir, bahwa tidak ada kesia-siaan dalam hidup ini selama kamu mau belajar darinya. Dan saat kamu mulai melangkah ke depan, yakinkan hatimu, apa yang telah pergi memang harus pergi. Apa yang tertinggal, biarlah tertinggal. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk terus menangisi pintu yang tertutup, melainkan dipanggil menuju pintu baru yang telah terbuka. Pintu kehidupan yang tak lagi sama, karena kamu sudah melepaskan apa yang membuatmu terikat. Kini, kamu siap. Siap untuk menerima yang benar-benar untukmu. Siap untuk menyambut damai, cinta, dan keajaiban yang selama ini tertahan oleh luka yang belum selesai. Kini, kamu tak hanya melangkah, tapi kamu benar-benar bebas. Bagian 5. Tanda-tanda kelulusan sudah terlihat. Jiwa yang terpilih, kadang kamu tidak sadar bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Bukan karena tidak ada tanda, tapi karena tanda-tandanya terlalu halus, terlalu sunyi, terlalu lembut, hingga seringkali kamu anggap itu hanyalah kebetulan. Padahal sesungguhnya, semesta telah memberi isyarat bahwa kamu telah sampai di garis akhir dari masa uji. Dan sekarang, saatnya kamu membuka mata dan mengenali tanda-tanda itu. Apakah kamu akhir-akhir ini merasa hatimu mulai lebih tenang,
meski keadaan belum sepenuhnya berubah? Apakah kamu mulai merasakan bahwa luka lama tidak lagi menyakitimu seperti dulu, dan kamu bisa mendoakan orang-orang yang pernah menyakitimu tanpa lagi merasa sesak di dada? Itulah tanda pertama, tanda bahwa jiwamu telah matang, bahwa kamu telah lulus, karena kelulusan sejati bukan tentang dunia luar yang berubah, tetapi tentang dunia dalam dirimu yang tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang dulu membuatmu hancur. Apakah kamu juga merasa mulai menjauh dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dalam hatimu? Kamu tidak lagi tertarik untuk menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak benar-benar ingin mengerti. Kamu tidak lagi tergoda untuk membalas sindiran, untuk membuktikan siapa dirimu, karena kamu tahu diam adalah kekuatan, dan kedamaian tidak bisa dibeli dengan pembuktian. Itulah tanda kedua, tanda bahwa kamu tidak lagi digerakkan oleh ego, tapi oleh kebijaksanaan, bahwa kamu telah mengenali nilaimu sendiri, dan kamu tidak lagi butuh validasi dari mereka yang buta terhadap cahaya yang kamu bawa. Apakah kamu akhir-akhir ini mulai merasa tidak takut kehilangan? Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa apa yang pergi adalah bagian dari perjalanan. Bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Beberapa kehilangan adalah jalan menuju keutuhan. Itulah tanda ketiga, bahwa kamu sudah melepaskan keterikatan. Dan hanya jiwa yang telah melewati luka dengan keikhlasan yang bisa sampai ke tahap ini. Kamu tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup, karena kamu telah menemukan cahaya yang selama ini kamu cari di dalam dirimu sendiri. Lalu, apakah kamu merasa mulai dipertemukan dengan orang-orang baru? Orang-orang yang terasa berbeda, yang hadir bukan untuk mengambil darimu, tapi memberi. Yang tidak datang untuk menyakiti, tapi menyembuhkan. Yang tidak menuntut kamu berubah, tapi merayakan dirimu apa adanya. Itulah tanda keempat, bahwa semesta sedang memindahkanmu ke frekuensi yang baru. Kamu mulai berada di ruang yang lebih selaras dengan siapa dirimu sesungguhnya. Dan dalam ruang itu, kamu akan merasa lebih dihargai, lebih dimengerti, lebih tenang. Karena kamu tidak lagi bertahan di tempat yang membuatmu merasa kecil. Dan satu lagi, apakah kamu mulai melihat hal-hal kecil yang dulunya kamu anggap biasa, kini terasa sangat berarti? Seperti cahaya matahari pagi yang masuk lewat celah jendela, angin sore yang menyentuh wajahmu, senyum seorang asing yang membuatmu merasa tidak sendirian? Apakah kamu mulai menangis, bukan karena luka tapi karena haru? Itulah tanda kelima, bahwa hatimu telah kembali pulang, bahwa kamu tidak lagi berperang di dalam diri sendiri. Kamu telah berdamai. Dan damai itulah mahkota tertinggi dari sebuah kelulusan. Jiwa terpilih. Tidak semua orang sampai pada tahap ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang memilih jalan pintas. Banyak yang menyerah. Tapi kamu tetap berjalan, walau perlahan. Kamu tetap mencari, walau gelap. Dan kamu tetap percaya, walau sendiri. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Maka kini, bukalah hatimu lebar-lebar. Tanda-tanda kelulusan sudah begitu jelas. Dan semesta
dengan segala kasih-Nya, sedang menyiapkan kejutan-kejutan indah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu tidak lagi harus berjuang seperti kemarin. Kini waktunya menerima. Menerima dengan tenang, dengan syukur, dan dengan keyakinan penuh bahwa kamu sudah lulus dan hidupmu tak akan lagi sama. Bagian 6. Jiwa terpilih. Jangan ragukan dirimu lagi. Jiwa yang telah ditempa oleh waktu dan luka. Hari ini, aku datang membisikkan satu kebenaran yang harus kamu pegang erat-erat. Kamu sudah cukup. Kamu sudah layak. Dan kamu tidak perlu lagi meragukan siapa dirimu dan mengapa kamu sampai di titik ini. Kau telah berjalan sejauh ini bukan karena kebetulan, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena setiap langkahmu, setiap luka yang kau telan dalam diam, setiap tetes air mata yang kau sembunyikan dari dunia, telah menjadi saksi nyata bahwa jiwamu tidak lahir untuk tenggelam. Dulu, mungkin kamu pernah merasa dirimu terlalu kecil, terlalu biasa, terlalu tidak penting untuk dilihat atau didengar. Kamu mungkin pernah merasa menjadi latar bagi cerita orang lain, selalu ada, tapi tidak pernah dianggap. Kamu mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu, tapi selalu saja dunia membuatmu merasa kurang. Dan dari situlah keraguanmu lahir. Kamu mulai bertanya, apakah aku layak bahagia? Apakah aku pantas menerima hal-hal indah yang aku impikan? Apakah aku cukup baik untuk dicintai, dihargai, dan dipilih? Hari ini, dengarkan baik-baik. Jawabannya adalah iya, 1000 kali iya. Kamu layak bahagia, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap berusaha meski berkali-kali terluka. Kamu pantas menerima hal-hal baik karena kamu tidak pernah menyerah pada sisi buruk dunia. Dan kamu cukup karena keberadaanmu sudah membuktikan bahwa kamu dibutuhkan oleh semesta ini. Lihatlah kembali semua yang telah kamu lewati. Siapa yang mengangkat dirimu dari kehancuran? Siapa yang memeluk dirimu sendiri saat tak ada yang datang? Siapa yang tetap menenangkan dirimu malam demi malam ketika pikiranmu berisik? Itu kamu, dirimu sendiri. Dan jika selama ini kamu bisa menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri, maka tidak ada alasan lagi untuk terus meragukan kekuatan yang ada dalam jiwamu. Jiwa terpilih, kamu telah melewati badai yang tidak semua orang sanggup bertahan. Kamu telah melewati malam panjang yang penuh gelisah, dan kini mentari mulai menyingkap wajahnya. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu sedang dipandu oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari ketakutanmu. Jangan biarkan masa lalumu terus membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik. Jangan biarkan suara di luar dirimu menentukan harga dirimu. Karena yang tahu seberapa besar perjuanganmu hanya kamu dan semesta yang menyaksikannya. Kamu adalah jiwa pilihan, bukan karena kamu lebih tinggi dari yang lain, tapi karena kamu bersedia tetap berjalan meski dunia meragukan langkahmu. Kamu adalah utusan dari cahaya yang memilih untuk tidak menjadi pahit
walau disakiti. Yang memilih diam bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa damai lebih bernilai daripada pembuktian. Kini, berdirilah, angkat kepalamu, tatap ke depan, karena hari esok menantimu dengan segala kejutan indah yang selama ini ditahan oleh waktu. Jangan ragukan dirimu lagi, bukan karena kamu tidak punya kekurangan, tapi karena kamu sudah menjalani cukup banyak luka untuk pantas hidup dalam cinta damai dan kelimpahan. Dan semua itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Jiwa yang tidak pernah berhenti berharap, meski semesta sering kali diam. Bagian 7. Sambut besok dengan doa yang tak lagi takut. Jiwa terpilih, malam ini bukan malam biasa. Ia adalah penutup dari satu musim ainong yang telah menguji keberanianmu, keteguhanmu, dan kesabaranmu. Ia adalah malam terakhir dari perjalanan yang penuh luka, tapi juga penuh pelajaran. Dan di ambang pagi yang segera datang, kau akan berdiri sebagai versi dirimu yang baru. Lebih kuat, lebih damai, lebih tahu arah. Esok hari bukan hanya lembaran kosong. Ia adalah ruang suci yang telah disiapkan untukmu. Bukan untuk mengulangi luka yang sama, bukan untuk jatuh pada lubang yang sama, tapi untuk menapaki jalan baru yang telah lama dirancang oleh semesta. Sebuah jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah lulus, dan kamu adalah salah satunya. Tapi sebelum fajar menyingsing, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Berdoalah. Tapi bukan doa yang penuh dengan ketakutan. Bukan doa yang memohon dari ruang keraguan, melainkan doa yang keluar dari jiwa yang telah memahami nilainya. Doa yang lahir dari hati yang telah melepaskan, menerima, dan berserah. Doa yang tidak menuntut waktu, tapi percaya pada ketepatan waktu. Doa yang tidak memaksa semesta, tapi menyambut dengan lapang segala yang akan dikirimkan olehnya. Doa yang tidak lagi penuh air mata kesakitan, melainkan air mata haru, karena kamu tahu kamu telah sampai sejauh ini. Jiwa yang terpilih, besok adalah milikmu. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, tapi karena jiwamu kini telah mampu melihat cahaya di tempat yang dulu hanya tampak sebagai kegelapan. Kamu akan melihat keindahan dalam kesederhanaan. Kamu akan merasakan keajaiban dalam hal-hal kecil. Dan kamu akan menyadari bahwa doa-doa yang dulu kamu ucapkan dengan penuh isak, perlahan-lahan mulai menjelma menjadi kenyataan. Besok, semesta tidak akan lagi menguji. Ia akan mulai memberi. Bukan sebagai hadiah atas keberuntungan, tapi sebagai penghargaan atas ketekunan, atas keikhlasan, atas pilihanmu untuk tidak menyerah meski tidak ada yang tahu betapa beratnya langkahmu. Bangunlah dengan wajah yang teduh, dengan hati yang lapang, dan dengan keyakinan yang tak lagi gemetar. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan datang. Cukup buka hatimu dan percaya bahwa semua hal baik akan menemukan jalannya sendiri menuju kepadamu. Hidupmu tak akan lagi sama, karena doamu malam ini
adalah doa seorang yang telah lulus. Doa seorang yang telah diakui oleh semesta, yang namanya telah disebut dalam rapat langit dan ditetapkan untuk menerima hal-hal besar yang dulu hanya jadi bayangan samar. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Kamu tidak melewati semua luka hanya untuk hidup dalam keraguan. Kamu adalah utusan dari terang yang ditarik dari dalam gelap, bukan untuk dikembalikan, tapi untuk dijadikan lentera bagi sekitarnya. Maka malam ini, biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan semua yang lama gugur dari pikiranmu. Tidurlah dengan tenang. Karena mulai esok pagi, kamu tidak lagi mengejar jawaban. Kamu akan mulai menerimanya satu persatu dalam bentuk yang mengejutkan, dalam cara yang tak pernah kamu duga, dan dalam waktu yang tepat menurut semesta, bukan egomu. Besok bukan hanya hari baru. Ia adalah awal dari hidup yang tak akan pernah sama lagi. Dan kamu, jiwa yang terpilih, akhirnya siap untuk menerimanya. Jiwa yang terpilih, kini segalanya telah dikata 30 Juni, bukan hanya lembar terakhir dari bulan ini, tapi juga lembar penutup dari musim penuh luka, sabar, dan pembuktian. Hari ini kamu telah dinyatakan lulus, bukan oleh manusia, tapi oleh semesta yang telah mengamati perjalananmu dengan seksama. Segala tangismu di malam-malam sepi, segala kekecewaan yang kau telan dalam diam, segala doa yang tak pernah kamu hentikan, walau tak kunjung ada jawaban. Semua itu telah membentuk dirimu menjadi sosok yang tidak lagi sama. Besok, hidupmu akan berubah. Bukan karena mukjizat datang dalam bentuk keajaiban besar, tapi karena jiwamu sudah tidak sama lagi. Kamu telah dibersihkan. Kamu telah dipersiapkan. Dan kamu telah diangkat ke ruang hidup yang lebih tinggi. Kini saatnya menata langkah dengan hati yang yakin. Bukan lagi langkah yang diseret oleh keraguan, melainkan langkah yang dipandu oleh cahaya yang telah tumbuh dari dalam. Apa yang kamu pikir tidak mungkin akan mulai mendekat. Apa yang dulu kamu tangisi, kini tak lagi menyakitkan. Dan apa yang dulu kamu tunggu, akhirnya siap menjadi milikmu. Maka hari ini, ucapkan dalam hatimu, aku siap, aku telah lulus. Dan aku bersedia menerima hidupku yang baru dengan seluruh cinta dan keyakinan. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ini adalah bagian dari jawaban yang selama ini kamu cari, jangan ragu untuk memberikan tanda. Tekan tombol suka sebagai isyarat bahwa jiwamu telah menyambut pesan ini. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal saat semesta kembali mengirimkan pesan berikutnya melalui kata-kata ini. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya membaca,
tapi benar-benar menerima bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang dipanggil, yang dituntun, dan yang akan ditinggikan. Karena kini takdir tidak lagi menunggu, ia sedang bergerak menuju kamu. Dan kamu, jiwa terpilih, telah siap menerimanya.